Kita bisa kumpul dengan kawan karena dunia, tapi ada kawan-kawan yang kita kumpul karena urusan apa? Akhirat. Maka itu sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ini, dia jalan jauh, dia bersafar, dan itu butuh biaya, safar ya. Kemudian waktu terbuang, tapi tidak ada yang sia-sia. Karena dia sedang mengunjungi saudaranya karena apa? Karena Allah. Bahkan dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Ketika Musa berkata kepada muridnya atau kepada pemudanya, maksudnya pembantunya atau muridnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, yang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam meninggal dunia, maka yang menggantikan mereka berdua adalah Nabi siapa? Yusha bin Nun. Inilah yang fatahu ketika Musa berkata kepada pembantunya. Dahulunya dia membantu Nabi Musa dan dia muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia menjadi Nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan dialah yang disebutkan dalam riwayat, dia pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari akan terbenam. Maka dia meminta agar matahari, kepada Allah agar matahari dihentikan, tidak segera terbenam, agar dia bisa melanjutkan jihadnya fisabilillah. Nabi Musa berkata kepada muridnya tersebut, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya hukubah. Aku akan terus berjalan sampai aku mencapai tempat pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan meskipun berpuluh-puluh tahun. Ila qaulihi ta'ala, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yaitu Musa berkata kepada Khadir, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang dari engkau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang judul bab yang sedang beliau bahas, yaitu tentang keutamaan mengunjungi orang-orang yang baik. Dan Nabi Musa begitu semangat untuk mengunjungi Nabi Khadir, dan sebabnya karena satu hari Nabi Musa sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka Nabi Musa berkhutbah dengan khutbah yang sangat indah, sehingga menggetarkan hati-hati para pendengar, sehingga ada seorang yang bertanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih berilmu dari engkau? Karena mereka terpesona dengan ceramahnya Nabi Musa dan wejangan beliau. Maka Nabi Musa berkata, tidak ada. Dan Nabi Musa ketika mengatakan tidak ada, bukan dalam rangka sombong, tapi berdasarkan ilmu dia tidak tahu ada orang lebih alim daripada dia. Ternyata fa'atabahullah, maka Allah pun tegur dia. Kata Allah, ada orang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Orang tersebut adalah Khadir. Ketika Nabi Musa tahu ada orang soleh yang punya ilmu yang dia tidak miliki, maka dia pun termotivasi untuk datang ke orang tersebut. Maka berangkatlah dia, rihlah, melakukan perjalanan yang jauh, ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun. Setelah Nabi Musa mengatakan, aku akan terus berjalan sampai bertemu dengan tempat pertemuan dua lautan, karena Allah mengabarkan disitulah ada Nabi Khadir untuk aku bertemu dengannya. Kalau saya tidak mendapatinya, saya akan berjalan meskipun puluhan tahun. Dan ini ayat ini dijadikan dalil tentang rihlah fi talabil ilm, yaitu bahwasanya menuntut ilmu itu terkadang harus menempuh perjalanan yang jauh. Sebagaimana kebiasaan para ulama dahulu, mereka sampai menempuh jalan beribu-ribu kilo, sehingga mereka punya guru sampai 1000 lebih. Imam Bukhari punya guru lebih dari 1000 ya. Karena beliau selalu berjalan dari satu kota kota yang lainnya mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pernah mencontohkan adalah Nabi Musa alaihissalam, karena termotivasi untuk mengunjungi orang soleh, yaitu siapa? Nabi Khadir alaihissalam, untuk menimba ilmu darinya. Akhirnya ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir berkata, anta ala ilmin allamakallah la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta. Wahai Musa, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Dan aku juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kamu tidak tahu. Maka kemudian Nabi Musa berkata, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku mengikutimu agar kau mengajarkan ilmumu kepadaku? Di sini para ulama sepakat bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Dengan kesepakatan para ulama, Nabi Musa yang Allah puji dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kata Allah, wa qarrabnahu najiyya. Kami dekatkan Musa kepada kami. Kata Allah juga, wa kana indallahi wajiha. Dan Nabi Musa punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang diberi gelar dengan kalimullah,
yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara, dan dialah termasuk dari ulul azmi minar rusul, 5 para nabi yang spesial. Ya, di antara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya dialah nabi yang pengikutnya paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ijma ulama Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Tetapi ketika Nabi Musa tahu ada ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khadir yang Nabi Musa tidak tahu, maka dia merendah kepada Nabi Khadir. Karena dia ingin menimba ilmu dari seorang, meskipun secara derajat lebih rendah daripada dia, tapi dia punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Maka dia tidak perintah, tapi dia meminta, bolehkah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan ilmumu kepadaku. Akhirnya Nabi Khadir ditemani oleh Nabi Musa sebagaimana kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yang menjadi perhatian kita, ini dalil bahwasanya menziarahi orang-orang baik itu dituntut dalam apa? Syariat, ya. Karena kalau kita menziarahi orang-orang yang baik, orang yang mulia, pasti ada faedah yang kita dapatkan. Minimal kita dapat pahala ziarah, ya, mengunjungi orang-orang soleh. Ya, kemudian kita bisa belajar dari akhlak mereka atau belajar dari ilmu mereka, ya. Maka dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang soleh. Akan tapi sebagaimana yang kita ketahui juga, ketika menziarahi orang soleh adalah ibadah, maka kita harus ikhlas. Jangan kita jadi bahan untuk pamer-pamer, bangga-banggaan, ya. Sehingga ibadah yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas, menjadi sarana untuk riya, ya. Karena dekatnya kita dengan seorang soleh tidak menjamin apa-apa kalau kita sendiri tidak baik, ya. Bukan berarti kalau kita dekat sama ulama, kita dekat sama, kemudian kita kecipratan bahwasanya kita juga masuk surga seperti mereka. Enggak. Mereka adalah sarana agar kita bisa lebih bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita sendiri ternyata tidak berubah, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Orang-orang munafikin, mereka dekat dengan Nabi SAW, tiap hari sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, tiap hari dengar ceramah Nabi SAW, bahkan mereka juga melihat mujizat Nabi SAW, mereka melihat akhlak Nabi SAW, mereka juga terkadang berjihad bersama Nabi SAW, toh tidak merubah status mereka sebagai orang-orang munafik. Oleh karenanya, meskipun ziarah kepada orang-orang alim, pada ulama, atau kita mendatangkan ulama adalah suatu yang dianjurkan dalam syariat, maka kita harus mengerjakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bahan untuk bangga-banggaan, untuk pamer-pameran bahwasanya saya telah mengunjunginya, saya telah mengundangnya, saya telah ini, saya telah anu. Itu khawatir bisa mencela niat seseorang dan bisa menjadikan amalannya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ayat pertama. Ayat kedua, dalil tentang keutamaan kita menziarahi orang-orang soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkanlah dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari maupun di sore hari, di petang hari, karena mereka ikhlas. Yuriduna wajhah. Mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga dalil bahwasanya disuruh kita untuk bersabar bersama orang-orang yang soleh. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari para sahabat. Dan di antara para sahabat ada yang miskin-miskin. Ayat ini turun kalau kita baca tentang sebab nuzulnya. Datang sebagian orang-orang kafir yang mereka kasih ide sama Nabi SAW. Nabi pikirannya gimana dakwah segera tersebar. Mereka bilang, Muhammad, bagaimana kalau yang orang miskin-miskin singkirkan dulu. Biar kau dakwahi kami. Biar kami dulu mengenal Islam. Dan secara metode kayaknya bagus, ya. Karena kalau orang-orang kaya ini masuk Islam, nanti mereka pembesar-pembesar, maka pengikut-pengikutnya akan juga nyusul. Tapi mereka persyaratkan itu yang miskin-miskin minggir dulu. Dan itu berat bagi Nabi karena ide ini ide yang menarik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wasbir nafsaka." Sabarkan dirimu bersama mereka meskipun sahabat-sahabat itu orang-orang miskin, ya. Tapi mereka orang-orang soleh. Allah puji niat mereka. Ini kelebihan para sahabat. Allah memuji isi hati mereka. Kata Allah, "Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Mereka ini berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari.
yuriduna wajhah, karena ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi disuruh bersabar bersama orang-orang soleh, meskipun orang soleh tersebut orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang mungkin pengaruhnya tidak besar sebagaimana para pejabat-pejabat, pembesar-pembesar yang ada di kota Mekah ketika itu. Ya, ini dalil bahwasanya bersahabat dengan orang-orang soleh dengan kekurangan mereka lebih baik daripada bersahabat dengan orang-orang yang pembesar-pembesar yang terkadang malah merubah hati seseorang yang tadinya mikir akhirat malah menjadi mikir apa? Dunia. Oleh karenanya ini dalil tepat sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu tentang keutamaan usuhbatihim, mujalasatihim, yaitu bermajelis dengan orang soleh dan bersahabat dengan mereka. Itu orang-orang soleh. Tidak semua, ada yang berada, ada yang tidak berada, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang, ada yang di bawah. Macam-macam model mereka. Tapi selama mereka orang soleh, kita bersahabat dengan mereka. Mereka itulah yang selalu kalau kita lihat mereka membuat hati kita yang tadinya cenderung ke duniawi, maka akan balik lagi lurus. Setiap cinta sama duniawi, kita kembali lagi lurus. Karena kita lihat kesolehan mereka. Taib, setelah itu, seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kemudian menyampaikan dalil-dalil berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab menziarahi orang-orang soleh, bermujalasah, bermajelis dengan mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, dan minta agar mereka juga mengunjungi kita, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang mencintai orang soleh, pertanda dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dia mencintai orang soleh tersebut karena orang ini soleh, karena orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencintainya karena Allah. Ini pertanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu taala anha." Mari kita pergi ke ayo Umar, kita pergi ke rumahnya Ummu Aiman, kita ziarahi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman kalau enggak salah namanya Barakah bin Sa'labah. Ada yang mengatakan dia dari Habasyah, Al-Habasyiyah. Dia asalnya adalah budaknya ibunya Nabi, ya. Aminah bintu Wahab. Ketika Nabi SAW lahir, maka yang merawat Nabi adalah siapa? Ummu Aiman ini. Hadinatu Rasulullah SAW, yang menghadonah, merawat Nabi SAW. Ketika ibunda Nabi SAW wafat, maka budak ini diwarisi oleh Nabi SAW, Ummu Aiman ini. Akhirnya Rasulullah SAW memerdekakan Ummu Aiman. Kemudian dia menikah dengan seorang sahabat, punya anak namanya Aiman, kemudian suaminya meninggal dunia. Kemudian belakangan Rasulullah SAW menikahkan dia dengan budak Nabi yang lain, yang Nabi merdekakan juga, itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Al-Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah, sebagaimana sering saya sampaikan, Zaid bin Harithah adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah. Kemudian budak tersebut dihadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah juga budak, tapi dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menikah dengan Ummu Aiman, janda, menikah sama Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Punya anak siapa namanya? Usamah bin Zaid, ya. Inilah yang datang dalam riwayat bagaimana Usamah bin Zaid sangat berbakti kepada ibundanya Ummu Aiman ketika di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya harga kurma sangat tinggi, ya, tapi ibunya ingin makan jumar, maka kemudian dia pun menyediakan jumar tersebut kepada ibundanya. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah Ummu Aiman karena ibundanya Usamah bin Zaid adalah Ummu Aiman. Dan Rasulullah SAW memuliakan Ummu Aiman karena dia adalah perawat Nabi ketika Nabi SAW masih kecil. Dan dia menikah dengan anak Zaid bin Harithah yang sangat dicintai oleh Nabi. Zaid bin Harithah dijuluki dengan Hibbu Rasulillah, yaitu orang kekasih Nabi SAW. Karena Nabi sangat sayang sama dia. Sampai dahulu orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Ya.
Tapi Allah tegur, ud'uhum li abaihim. Ya. Jangan kalian sebut nama mereka dengan nama selain bapak mereka, tapi panggillah nama mereka sesuai dengan nama bapak mereka. Sehingga tadinya orang-orang bilang Zaid bin Muhammad jadi Zaid bin Harithah. Tapi dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak mereka dari pernikahan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman itu, Usama bin Zaid juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hajian Rasulullah SAW sering membonceng siapa? Usama. Bahkan sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW kirim pasukan dipimpin oleh Usama, masih muda, mungkin masih 17-an, masih muda. Masih muda Usama bin Zaid ketika itu. Dan pasukannya ketika itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar juga kalau tidak salah ya. Tapi kemudian akhirnya Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar kemudian menggantikan posisi Nabi SAW. Tapi ketika itu Nabi menunjuk Usama bin Zaid. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka orang-orang bilang pasukan tersebut batalkan saja, enggak usah pergi ke Romawi untuk berperang. Kata Abu Bakar, enggak, ini pasukan sudah dibentuk oleh Nabi SAW, saya tidak akan batalkannya. Kata mereka lagi, oke, jalan aja pasukan ini, tapi pimpinnya ganti, jangan Usama. Kata Abu Bakar, enggak, ini yang dipilih oleh siapa? Nabi. Usama sendiri diberi gelar oleh para sahabat hibbi Rasulillah, yaitu kekasih-kekasihnya siapa? Nabi SAW. Jadi Ummu Aiman tentu sangat besar di hati Nabi SAW. Karena dia istri sahabat yang sangat dia cintai, yaitu Zaid bin Harithah, dan dia juga ibu dari sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, yaitu Usama bin Zaid. Dan dia adalah yang mengayomi, merawat Nabi ketika Nabi masih kecil. Tentu jasanya besar kepada Nabi dan Nabi sangat memuliakannya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka Abu Bakar dan Umar ingat tentang Ummu Aiman. Ini orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Mari kita kunjungi dia. Ini di antara bentuk wafa kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka mencintai orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Mereka memuliakan orang yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Ya, dan mereka menziarahi orang yang diziarahi oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dan Umar kemudian berangkat menuju Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Sudah tua. Kalau di Habasyah berarti dia berkulit apa? Hitam. Ya, sudah tua, berkulit hitam ya. Ya, wanita tua. Mungkin tidak begitu punya pengaruh di masyarakat, tapi dia adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka berangkatlah mereka berdua. Kata Abu Bakar, "Intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha." Perhatikan. Mari kita menziarahi, kunjungi Ummu Aiman sebagaimana Nabi dulu menziarahinya. Kita meneruskan kebiasaan Nabi SAW. Dulu Nabi ziarahi orang ini, kita juga ziarahi. Maka Abu Bakar dan Umar pun berangkat. Mereka orang-orang sibuk ya, tapi ini di antara sunnah yang disenangi oleh Nabi SAW, menziarahi ahlul khair, menziarahi orang-orang yang soleh dan soleha. Falamman tahaya ilaiha, tatkala mereka berdua sampai di rumah Ummu Aiman, bakat, maka Ummu Aiman pun menangis ya. Maka faqala laha, mereka berdua berkata kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki amma ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mereka ingin menghibur Ummu Aiman. Kenapa kau menangis wahai Ummu Aiman? Apakah kau menangis karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia? Tidak perlu menangis. Bukankah Rasulullah SAW berpindah kepada tempat yang lebih baik daripada selama dia di dunia? Ya. Bukankah Rasulullah telah berpindah kepada tempat yang lebih baik, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada selama Nabi di dunia? Kalau gitu buat apa menangis? Jadi Umar dan Abu Bakar ingin menghibur siapa? Ummu Aiman. Jadi enggak usah terlalu sedih ya. Namun Ummu Aiman menjelaskan, saya menangis bukan karena itu. Artinya saya pun tahu Rasulullah SAW berpindah kepada tempat yang lebih baik. Tapi ada sebab yang lain. Kata Ummu Aiman, "Inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, saya tidaklah menangis karena saya tidak tahu bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menangis bukan, saya tahu juga bahwasanya yang di sisi Allah untuk Nabi lebih baik ya. Saya tahu juga, dan saya menangis bukan karena saya tidak tahu hal tersebut ya. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. Tetapi saya menangis karena begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berarti wahyu telah terputus. Itu yang buat saya menangis.
Fahayajathuma 'alal buka. Akhirnya perkataan Ummu Aiman ini juga menjadikan Abu Bakar dan Umar pun menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka jadilah Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis bersama Ummu Aiman. Hadis riwayat Muslim. Ulama menyebutkan kenapa Ummu Aiman menangis? Karena Ummu Aiman tahu bahwasanya selama ada connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW masih hidup, maka selalu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat-ayat meluruskan, membenarkan, ada yang ribut bisa jadi bersatu, dan selalu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu sudah terputus berarti ilmu terputus, bimbingan terputus, terjadi keributan, apalagi Rasulullah SAW meninggal dunia banyak yang murtad, banyak terjadi pertikaian ya. Itu di antara dampak ketika wahyu terputus. Yang wahyu masih ada, semuanya tidak akan terjadi, tapi itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Aiman menangis karena beliau sedih wahyu terputus. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana senangnya sahabat dengan wahyu yang turun. Lihat bagaimana kisah Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Rasulullah SAW kan dapat wahyu dalam kondisi ketakutan. Datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian faghattani, dia pun meluk Nabi SAW hatta balagha minil jahad, sampai aku tidak bisa bernapas, sesak napas. Fa arsalani, kemudian dilepas. Kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari", saya tidak bisa baca sama sekali. Kemudian malaikat Jibril peluk lagi. Jadi Rasulullah ketakutan sampai 3, "Iqra." Rasulullah bilang, "Ma ana biqari", saya enggak bisa baca sama sekali. Rasul buta aksara. Sampai 3 kali Rasul bilang, "Ma ana biqari", dipeluk, dilepas, dipeluk, dilepas. Kata para ulama agar Muhammad SAW tahu dia bukan sedang dalam mimpi, tapi ini di alam sadar. Ini benar-benar alam nyata, bukan mimpi. Karena sebelumnya Rasulullah SAW sering mimpi selama 6 bulan. Kali ini bukan mimpi, ini kenyataan. Ketika 3 kali tidak bisa, maka kemudian Jibril mendikte mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dengan 5 ayat. Iqra, bacalah. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketakutan sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun dari gua Hira, kemudian minta diselimuti, zammiluni, bulu kuduk beliau berdiri karena ketakutan. Dalam sebagian riwayat, subbu alayya bil ma', siramkan air kepada diriku. Kemudian setelah beliau tenang, beliau berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi", aku mengkhawatirkan keburukan menimpa diriku. Kemudian Khadijah menenangkan, enggak mungkin, Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka latasilu rahim, suka menjamu silaturahmi, wa tasduqul hadis, jujur dalam berbicara, wa tahmilul kalam, bantu orang lain, wa taksibul ma'dum, kau kerja, hasilnya kau kasih sama orang lain, wa takrid dhaif, kau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nabil haq, kau bantu orang terkena musibah. Orang seperti kamu tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wahyu terputus dan Nabi rindu. Nabi pergi lagi, ingin ketemu lagi, padahal dia tadi ketakutan, tapi dia rindu ingin lagi ketemu siapa? Malaikat apa? Jibril. Maksudnya Nabi merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika ada wahyu turun dari langit, dari Allah, sehingga dia tahu ilmu baru dari Rabbul Alamin. Mendengarkan firman Tuhan sang pencipta alam semesta. Ya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha indah, Tuhan yang maha penyayang. Maka Rasulullah SAW merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu Nabi. Demikian juga para sahabat. Kalau turun ayat-ayat, ayyukum zadatu hadhihi imana. Mereka sering bertanya, siapa di antara kalian ayat ini turun menambah iman kalian? Mereka merasa bahagia dengan apa? Turunnya ayat-ayat. Karena tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah teguran, tambah peringatan, tambah bimbingan. Sehingga para sahabat sangat bahagia dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat terputus, mereka sedih atau tidak? Sedih. Itulah yang buat Ummu Aiman menangis karena ilmu terputus, bimbingan terhenti. Sehingga dia pun menangis, dan tangisan ini menjadikan Abu Bakar dan Umar juga apa? Menangis ya. Itulah yang harusnya kita berusaha rasakan. Semakin banyak ayat kita hafal, semakin banyak ayat kita dengar, harusnya kita semakin apa? Bahagia ya. Bukan haram lagi. Orang kalau apa namanya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Jika dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanan. Ini dalil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya dianjurkan untuk menziarahi orang-orang saleh, baik lelaki maupun wanita, dan tidak mengapa sekelompok lelaki mengunjungi wanita solehah selama tidak ada fitnah. Ummu Aiman sudah sangat tua.
Rasulullah SAW saja wafat umur 63 tahun, dia entah sudah berapa, usia berapa. Karena waktu Rasul lahir yang rawat siapa? Dia. Taruhlah dia 70 atau 70 sekian, artinya sudah wanita tua. Ya. Tetapi tidak mengapa sekelompok lelaki datang seperti Abu Bakar dan Umar selama tidak berkholwat, tidak dua-duaan. Ya. Ini Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman di rumahnya, dan ini tidak jadi masalah karena tidak ada fitnah. Selama tidak ada fitnah tidak jadi masalah. Dalam rangka untuk mengunjungi orang-orang yang soleh dan solehah. Taib, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki dia menziarahi saudaranya di negeri yang kota lain, di kota yang lain. Ingat ya, ini istilah yang tepat bahwasanya kalau silaturahmi terkait dengan kerabat ya. Mengunjungi kerabat namanya silaturahmi. Kalau mengunjungi bukan kerabat namanya ziarah. Tapi istilah Indonesia silaturahmi umum ya. Tidak apa-apa, ini kan bahasa Indonesia. Cuma kita harus paham kalau secara syar'i silaturahmi itu kepada apa? Kerabat. Kalau kepada yang lain namanya apa? Ziarah. Tapi kalau bahasa Indonesia semuanya ini apa? Silaturahmi ya. Silaturahmi. Mau kemana? Mau kemana? Ke Australia. Mau mana silaturahmi? Emang kamu orang bule? Enggak. Silaturahmi dalam artian kunjungan ya. Kunjungan kepada sama muslim. Baik. Ada seorang laki menziarah saudaranya yaitu sesama muslim fi qaryatin ukhra, di negeri yang lain, di kota yang lain. Itu dia bersafar. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah pun mengirim malaikat untuk menunggu di jalan yang akan dia lewat. Jadi nongkrong nungguin orang tersebut lewat. Falamma ata alaihi, tatkala orang ini sedang berjalan menuju ke saudaranya, kemudian dia melewati jalan tersebut dan melewati malaikat, maka malaikat menegur. Malaikat tersebut dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk manusia. Kita tahu di antara kelebihan malaikat bisa bertasyakul, itu bisa menjelma. Dan kalau malaikat sudah menjelma, sudah bertasyakul, jelmaannya sempurna. Jelmaannya apa? Sempurna. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam saja ketika malaikat datang, dia kira manusia, makanya dia siapkan apa? Jamuan. Ternyata malaikat dikasih jamuan kok enggak dimakan-makan. Ternyata malaikat tidak kelaparan seperti kita ya. Kemudian juga malaikat-malaikat ini karena menjelma menjadi laki yang tampan pergi ke Nabi Lut. Nabi Lut jadi ketakutan. Karena Nabi Lut menyangka mereka manusia. Sementara mereka berwajah apa? Tampan. Sementara seluruh kampung semuanya praktisi homoseksual. Jadi dia ketakutan. Ada yaumun asib, ini hari yang berat. Kenapa ini tamu-tamu tampan-tampan sementara tetangga semua tetangga semua bermasalah. Jadi maksud saya benar-benar jelmaan tersebut sempurna sampai tidak tahu ini malaikat atau bukan. Seperti ketika malaikat Jibril menjelma jadi seorang, datang dalam hadis Jibril, kemudian Jibril meletakkan kedua kakinya di depan Nabi, kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Para sahabat bingung, siapa orang ini? Ya, ini orang siapa? Syadidu sawadis syar, syadidu bayadis thiyab. Rambutnya hitam, bajunya putih, la yura alaihi atharus safar, wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada bekas-bekas safar, namun tidak ada seorang pun mengenali ini orang siapa. Kalau orang sekitar kita, kita pasti kenal. Tapi kalau orang luar, harusnya ada tanda safar. Entah rambutnya agak ini enggak, bajunya rapi, putih, rambutnya hitam, tidak ada debu sedikit pun. Nah ini siapa orang ini? Ternyata jelmaan apa? Malaikat. Mereka tidak ngerti. Anehnya orang ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan." Enggak sopan banget, bilang apa? Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Dan demikian ya, dan malaikat Jibril sering menjelma menjadi seorang namanya Dihya Al-Kalbi. Nah, demikian juga pada hadis ini, malaikat Allah utus menjelma jadi manusia yang menanti orang ini lewat di jalan tersebut. Fa arsadahu ala madrajatihi malakan. Ada malaikat menjelma manusia nungguin orangnya. Ketika dia lewat, maka malaikat bertanya, "Aina turid?" Kemana kau hendak pergi? Maka orang ini berkata, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin menziarahi saudara saya sesama muslim di negeri ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Maksudnya, apakah kau punya harta atau sesuatu yang kau
suruh dia untuk mengurusinya. Mungkin kau punya sawah kayak, kau punya ladang kayak, kau punya ternak kayak yang kau tugaskan dia untuk ngurusin sehingga kau perlu menengok-nengok. Ya. Ada sesuatu yang kau perlu tengok di situ sehingga kau kunjungi dia jauh-jauh, berjalan jauh untuk tengok dia. Apa kata jawaban orang ini? La, tidak ada. Tidak ada urusan dunia. Bisa ke sana bukan untuk tengok harta saya atau ladang saya, sawah saya, ternak saya, enggak ada ya. La ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Hanya saja saya mengunjunginya karena saya cintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya, karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat ini berkata, dia pun buka kartu, dia mengaku, dia berkata, fa inni rasulillahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya aku ini utusan Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya jika seorang menziarahi saudaranya meskipun jauh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah seorang beriman, karena kita dulu pernah bersahabat, kita pernah belajar bareng, kita pernah berkawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kunjungi maka berpahala. Dan salah satu sebab Allah bisa mencintai kita ketika kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita mengunjunginya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah berkata, dalam hadis qudsi, pada hari kiamat kelak Allah mengatakan, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Ya. Wajib cintaku kepada orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Orang-orang yang saling bermujalasah, duduk karena aku. Mereka kumpul karena urusan akhirat. Mereka saling mengunjungi karena urusan apa? Akhirat, ya, bukan duniawi. Ya, kita bisa kumpul dengan kawan karena dunia, tapi ada kawan-kawan yang kita kumpul karena urusan apa? Akhirat. Maka itu sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang ini, dia jalan jauh, dia bersafar, dan itu butuh biaya, bersafar ya. Kemudian waktu terbuang, tapi tidak ada yang sia-sia. Karena dia sedang mengunjungi saudaranya karena apa? Karena Allah. Bahkan dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini dalil tentang disunahkan menziarahi orang yang saleh. Baik, hadis berikutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin. Siapa yang menjenguk orang sakit, aw zara akhan lahu, atau menziarahi saudaranya ya, siapapun temannya, apalagi kerabatnya ya. Ziarah plus silaturahmi kalau kerabat. Ini apalagi kerabat. Ini bukan kerabat saja, pahalanya luar biasa. Aw zara akhan lahu fillah, dia menziarahi saudaranya karena Allah. Nadahu munadin, maka ada yang menyeru, bi'an, dengan seruan, tibta, baiklah engkau. Tibta dari tib, yaitu baik. Tibta wa taba mamsyak, dan baik pula langkah-langkahmu. Artinya langkah-langkahmu benar, jauh dari langkah-langkah yang salah, langkah-langkah yang terarah menuju surga. Itu dikatakan taba mamsyak, engkau baik karena engkau mengorbankan waktumu untuk melangkahkan kaki menuju orang yang sakit atau menjenguk saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau adalah orang yang baik. Wa taba mamsyak, dan langkahmu juga langkah yang baik ya, langkah yang baik. Bukan pergi ke tempat macam-macam, tapi kau langkahkan kakimu semuanya berpotensi mengantarkan kepada surga. Wa taba mamsyak, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mensediakan tempat tinggalmu di surga. Artinya sebab dengan langkahmu ini kau sebab untuk tersediakan tempat tinggal bagimu di surga. Ini dalil tentang pahala yang besar bagi orang yang berjalan untuk menjenguk orang yang sakit. Kalau ada teman yang sakit, maka hendaknya dia jenguk ya. Dia jenguk ya. Jangan sudah mati baru dijenguk ya. Atau sudah sembuh, waduh, sakit kita jenguk, dia butuh kawan, butuh ngobrol. Dia merasa disayang, dia merasa diperhatikan ya. Meskipun sebentar, kita datang bawa kue, bawa buah atau apa. Menyenangkan ya. Menyenangkan dia, dan pahalanya besar. Demikian juga menjenguk saudara ya. Yang jauh di sana kita jenguk, kita tengok, datang ke rumahnya.
kita tawadhu, mungkin dia rumahnya sederhana, kita datang bawa sedikit oleh-oleh, sedikit saja tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih pahala Allah. Allah mau kasih pahala yang ini besar, yang itu besar, terserah Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pahala besar yang Allah letakkan adalah orang yang menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis riwayat Tirmizi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhi nusakh gharibun. Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan, dalam sebagian riwayat Imam Tirmizi mengatakan hadis gharib. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini masih keutamaan menziarahi orang saleh, ya, menziarahi orang saleh. Kemudian mencintai orang saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya sekarang relasi banyak, tapi kebanyakan relasi karena duniawi. Wajar gini. Kita di dunia relasi karena duniawi. Tapi relasi karena Allah tidak banyak, ya. Kita lanjutkan, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, innama mathalu al-jalisi salih wa jalisi su', sungguh perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, perumpamaannya kahamilil misik, seperti penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan pandai besi, yang tukang tiup alat untuk membesarkan api ketika mengolah besi. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka, mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak kasturi, minyak misik tersebut. Wa imma an tabta' minhu, kalau tidak kasih hadiah kau bisa beli minyak wangi dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, kalau kau tidak dikasih, tidak beli, paling tidak kau kecipratan wewangian, ya. Jalan sama orang harum kena juga apa? Harumnya. Wa nafikhul qir, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, kalau kau dekat-dekat dengan dia bisa jadi bajumu kebakar. Kalau dia tugasnya menyalakan api, apinya tidak boleh turun, terus dinyalakan sehingga besinya panas, bisa diolah. Ini bisa membuat bajumu terbakar. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, paling tidak kau mendapati bau yang tidak enak. Bau olahan karat besi yang dibersihkan, bau yang tidak enak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah perumpamaan yang indah dari Nabi SAW tentang teman yang baik maupun teman yang buruk. Karena teman punya pengaruh yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menggeret, ya. Kalau kita bersahabat dengan orang, kalau persahabatan terus lama, pasti terjadi sinkronisasi. Entah kita terikut dia atau dia terikut apa? Kita, ya. Makanya kalau kita punya teman baik, kita akan jadi baik juga. Kalau kita punya teman buruk, kita pasti nggak betah. Kalau kita betah berarti kita jadi buruk seperti dia, ya. Atau kalau dia menjadi soleh seperti teman yang solehnya, ya. Tapi namanya pertemanan pasti ada sinkronisasi, meskipun sedikit demi sedikit. Lama-lama sama, entah sama-sama baik, entah sama-sama apa? Buruk. Dan pengaruh teman luar biasa. As-sahibu sahib. Teman itu menggeret. Apalagi zaman sekarang, seorang berubah dengan salah berteman. Anak muda mungkin lulusan pondok, belajar agama, salah berteman rusak dalam waktu yang singkat. Ya, demikian juga mungkin para ibu-ibu salah bergaul dengan ibu-ibu yang hidupnya glamor, tadinya sederhana, kemudian jadi mak lampir. Maunya ini bersolek sana, bersolek sini, mau gaya sini, gaya sana, ya. Salah bergaul, ya. Akhirnya jadi orientasinya adalah dunia. Kenapa? Salah berteman. Bahaya. Ya, teman itu pengaruhnya luar biasa. Maka Rasulullah SAW ingatkan, berteman itu tidak boleh sembarangan, ya. Rasulullah kasih perumpamaan. Perumpamaan teman yang baik seperti hamil misk, penjual minyak wangi. Al-misk, ya. Misk itu adalah yang asli, minyak kasturi, adalah diambil dari hewan apa? Rusa, dari hewan rusa. Jadi namanya ada disebut rusa kasturi atau gozlan al-misk. Jadi dia ada di Cina, ada di Tibet, ada di Nepal, ya. Dia mengalami penggumpalan darah. Penggumpalan darah biasanya di areal pusar ke bawah sampai di kemaluannya, di area sekitar situ, ya. Kemudian menggumpal, kemudian jadi seperti darah mati. Darah mati, kemudian lama-lama gumpalan tersebut ada kantongnya. Lama-lama rusa ini dia merasa gatal. Ketika sudah jadi itu misik, dia merasa gatal luar biasa. Maka dia pun menggaruk-garukkan tubuhnya di batu, maka jatuhlah kantong tadi. Asalnya seperti urat yang bengkak, kemudian keisi apa? Darah. Lama-lama darah tersebut menghitam seperti darah mati. Akhirnya ketika sudah jadi darah mati, rusa ini merasa sangat gatal.
maka dia pun menggosokkan, menggarukkan gumpalan tadi dengan kantongnya, maka jatuh. Itu namanya, di dalamnya ada minyak misik untuk dibuat apa? Minyak kasturi. Dan itu sangat mahal ya. Dan sebagian orang mencari minyak kasturi tersebut dengan cara yang baik. Caranya gimana? Nungguin jatuhan-jatuhan tadi. Kalau ada rusanya garuk-garuk ditungguin. Tungguin. Itu cara yang baik. Cara yang tidak baik yaitu rusanya dibunuh. Karena rusa ini kabur, dia penakut. Maka kalau mereka tahu ada rusa itu mereka bunuh untuk ngambil apa? Minyak kasturinya. Cara yang agak sedang-sedang ditangkap kemudian dibius, kemudian dicabut minyak-minyak kasturinya, kemudian dilepas kembali. Meskipun minyak kasturi berasal dari darah, tapi ulama sepakat bahwasanya dia tidak najis, bahkan dijadikan apa? Minyak wangi ya. Antum pernah pakai minyak misik? Biasanya palsu. Karena kalau asli harusnya mahal. Harusnya apa? Mahal. Karena nangkap rusanya susah. Ya. Kalau tangkapnya di sini minyak kelapa. Taib. Ini namanya misek. Jadi dia adalah sesuatu yang sangat harum. Dan Rasulullah menyamakan orang yang berteman dengan teman yang baik seperti penjual minyak kasturi. Ya. Namanya penjual minyak kasturi, dia mungkin jualannya banyak, terkadang dikasih hadiah. Ya, kasih hadiah buat kamu. Ya, ini kemudian pertama, alhamdulillah dikasih hadiah ya. Kalau enggak dikasih hadiah, kita belilah, tapi kita beli sesuatu yang baik. Jadi kita bermuamalah meskipun timbal balik, tapi sesuatu yang apa? Yang baik. Kalau enggak, kita enggak beli, kita enggak juga dikasih, paling tidak kita kecipratan aroma yang wangi. Ya, demikianlah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Kalau kita nggak dapat kebaikan, kita dapat kecipratan apa? Kebaikan. Kalau dia namanya harum, kita ikut harum ya. Kalau dia pergi ke masjid, kita ikut ke masjid. Dia selalu, kita ngekorin dia selalu mengantarkan kepada kebaikan. Tapi kalau bergaul sama teman yang buruk, maka seperti peniup alat pandai besi ya. Seperti pandai besi. Maka dia tiup-tiup terus, jadi apinya terbakar. Lama-lama kita terbakar bersama dia. Salah bergaul, lama-lama terikut. Ya, kalau kita sekali dekat sama pandai besi, mungkin kita nggak kebakar. Tapi kalau tiap hari nongkrong ke situ, ada satu saat kita lalai. Akhirnya baju kita terbakar. Nah, demikian kalau kita bergaul sama orang yang buruk, mungkin kita hari pertama, bulan pertama aman. Lama-lama kita bisa kegeret. Kemudian kita modelnya seperti dia. Kecanduan seperti dia, hobinya berubah seperti dia. Ya, buang-buang waktu seperti dia. Ya. Paling tidak kita kecipratan. Kalau dia ketangkap, oh itu kan temannya kamu. Oh iya, temannya kamu ya, teman saya benar. Kamu nggak ikut ketangkap? Enggak. Jadi, nah bagaimana ciri teman yang baik yang harus kita dekati dan bagaimana ciri teman buruk yang harus kita jauhi? Mudah sebenarnya. Siapa yang kita berteman dengan dia, kita merasa tambah iman, pertahankan. Siapa yang kita berteman dengan dia, kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan. Dan jauh dari Allah banyak, misalnya kita sibuk lupa baca Quran, lupa. Semakin jauh pikirannya kok dunia melulu, kok semakin pelit, kok semakin pikirannya barang-barang mewah melulu. Ini teman yang nggak beres ini. Teman yang nggak beres. Semua sedekah jadi semakin pelit. Ya. Mulai tidak cinta sama istri, mulai cinta sama istri orang. Nah ini sudah, nah, ini salah bergaul. Salah bergaul. Udah tinggalkan. Ini merusak agama kita. Merusak apa? Agama kita. Semakin kita bertahan sama dia, semakin habis umur kita pada hal yang buruk. Taib, ini hadis yang berikutnya, tungkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya, fadhar bidzatid din taribat yadak. Maka beruntunglah engkau dengan mendapatkan wanita yang karena agamanya, kalau tidak kau akan merugi. Ini hadis menarik. Tapi insyaAllah kita bahas setelah Idul Fitri. Nanti kalau ada waktu pulang ya insyaAllah. Tapi kita sampai sini saja. Tapi demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop. Dengerin kajian tanpa ribet.